Perkenalkan, nama saya Adrian Darusun. Di sini kami mendapat kesempatan untuk mengunjungi Museum Siwa 5. Usumai di rumah tahu Moi Loukuo. Artinya, selamat datang di rumah tua orang Maluku. Come on. Oke teman-teman, ini merupakan ruang pameran sejarah dan budaya yang ada di Museum Siwa 5. Di sini terdapat berbagai macam peninggalan budaya yang berkaitan erat langsung dengan sejarah peradaban masyarakat di Maluku. Ini merupakan koleksi kelautan pada Museum Siwa 5. Di sini terdapat banyak informasi mengenai sejarah kelautan yang terkenal memiliki keunggulan sejak masa lampau. Nah, pada tempat ini menyimpan banyak foto perempuan-perempuan hebat yang berjasa di daerah Maluku. Oke, kembali lagi di ruang busana pengantin yang ada di Museum Siwa 5. Di belakang saya ini merupakan pakaian adat pengantin yang dimiliki oleh daerah Maluku. Di sini juga merupakan harta kawin atau mahar yang dimiliki oleh daerah Maluku. Di sini ada terdapat uang, sirip pinang, gong, kain putih, dan juga sop. Bagi kalian orang Maluku, pasti tidak asing lagi dong dengan kata sopi. Nah, sopi merupakan minuman tradisional orang Maluku. Yang penasaran dengan cara pembuatan sopi? Yuk ikut saya melihat cara pembuatan sopi. Nah, saudara semua, beta sekarang berada di tempat pembuatan sopi yang berada di Desa Paso, Kecamatan Baguala, tepatnya di Paso Air Besar. Sekarang beta mau ajak saudara-saudara semua katong pilih cara pembuatan sopi, mulai dari proses tipar sampai dengan proses masak sageru menjadi sopi. Fungsi yang pertama dari pisau yang pertama ini tujuannya untuk kupas pohon. Karena potong kupas dia punya batang pohon. Terus pisau yang kedua, yang ini tujuannya untuk kasih luka pohon. Nah, pisau yang ketiga ini dia kelihatan lebih kecil karena dia punya tujuannya pakai untuk dia setiap saat dipakai. Selalu dipakai pada saat potong iris mayang. Nah, di sini ada kaitannya yang dibuat dari paku. Kaitan ini berfungsi untuk taruh ini gantung palu satu toki pohon dan juga gantung hasil gen. Setelah diambil prosesnya digantung gen sini. Ini namanya daun kasisi yang dipakai untuk bungkus mata tui atau pohon dahan dari pohon mayang sendiri. Nama buah air. Oh, ini buah air. Ya. Setelah kotong toki, kotong goyang, dia pulang ke selanjutnya itu kotong tes buah. Jadi setelah dia punya buah kering, baru kotong luka pohonnya. Nah, yang tadi pisau itu boleh berkarat karena nanti dia mempengaruhi di. Jadi teman-teman, ini merupakan hasil dari pengolahannya. Untuk saudara tahu semua bahwa proses tipar mayang ini bukan cuma menghasilkan sageru. Ya, dari sageru itu, kau tahu bahwa pohon mayang menghasilkan sageru itu bisa diolah menjadi dua versi dua hasil. Yang pertama gula merah yang dimasak secara langsung. Sedangkan untuk sopi setelah hasil fermentasi kurang lebih 1 minggu. Ya. Gitu. Tapi tradisi ini sudah mulai hilang dan mudah-mudahan beta berharap bukan cuma kotong dari Paso, bukan cuma kotong dari Naku, bukan cuma kotong dari Tuni khususnya di Kota Ambon, di Pulau Ambon, ada generasi-generasi berikut yang bisa melancarkan atau menjalankan melestarikan budaya ini. Kasihan kota budaya sudah hilang. Bukan cuma tipar mayang, pukul sagu sudah mulai hilang. Kalau kota pun tradisi itu hilang, kota pun tradisi permayang hilang, lalu orang mulai mengklaim bahwa sopi itu bikin orang susah. Mari kotong lihat kembali, tanpa sopi kotong sekolah. Kotong orang tipar mayang merasa sedih atau merasa sakit hati ketika orang bilang gara-gara sopi orang bikin kacau. Sebenarnya itu dari oknum saja. Karena sopi ini kotong pun mata pencarian. Kalau alilong bikin susah, ya alilong sendiri yang terima bukan kata orang, gitu.
Jadi mari sama-sama anak muda yang masih punya keinginan untuk melestarikan budaya Maluku, jangan duduk lipat tangan. Jangan duduk terima bersih dari mama dan papa. Mari balik muka lalu lihat. Kalau beta po apa pun dusun ada po mayang, beta mau belajar. Dari video ini kau belajar. Memang videonya akan singkat, tapi kalau kau mau belajar, ada kau punya orang tua. Jangan duduk lipat tangan, mari kau belajar, lestarikan budaya Maluku di Permayang. Jadi jangan orang bilang kerja pohon mayang ini asal nama kerja sayang. Atau orang bilang dapat sopi ini gampang-gampang saya bisa. Kerja harus pakai hati. Kerja harus pakai hati. Kotong kalau benci mama dan bapak di rumah, suara besar mama dan bapak di rumah, kotong di Permayang, satu kotong di jatuh pohon, 2 pohon saya kasih hasil. Oke. Jadi teman-teman, bukan hanya cuma kerja di Permayang saja dengan hati, tapi semua pekerjaan yang kita kerjakan harus dengan hati. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai dalam proses tipar. Lalu gimana Kak? Selanjutnya kita masuk proses apa? Ya, selanjutnya setelah dari proses tipar, ketong langsung pada proses masak atau suling di walang di bawah nanti. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk dalam proses penyulingan daripada sageru akan menjadi sopi. Kira-kira untuk penyulingan dari sageru ini sampai jadi sopi itu kira-kira melalui tahapan-tahapan apa saja Kak? Oh ya, yang pertama itu kalau untuk penyulingan sopi, sageru dimasukkan tadi punya penampungan sini dulu. Setelah penampungan dia dimasak sampai mendidih. Oke. Bisa mendidih atau timba dia punya busa yang timpa busa dulu. Setelah itu baru pasang dia punya terompong anak. Setelah dalam proses pemasakan itu kira-kira uapnya naik melewati ini bambu yang ada. Sampai ke bawah di ujung sana ya sudah ada hasilnya. Ini masih panas, panasnya. Sama waktu pemasakan Ya, masak. Waktu untuk masak sopi dari awal masukkan sageru ke tong sampai selesai proses masak sopi itu kurang lebih 7 jam. Kalau dimulai dari jam 6 pagi berarti selesainya itu sekitar jam 4 atau jam 5. Oke saudara semua, tadi kan katong sudah lihat cara pembuatan sopi. Sopi ini merupakan minuman tradisional katong orang Maluku. Beta pesan per katong semua, mari katong minum sopi ini secara terkontrol. Jangan sopi yang kontrol katong, tapi katong yang mesti kontrol sopi. Terima kasih, beta, salam.